Sedikit review dari VoIP, itu merupakan teknologi yang memungkinkan percakapan jarak jauh melalui media internet. Nah, di dalam VoIP itu ada yang namanya ekstensi. Ekstensi itu merupakan data klien pada VoIP. Misal kita mempunyai dua komputer. Satu komputer itu berekstensi 001 dan komputer yang kedua berekstensi 002. Nah, di setiap ekstensi terdapat file yang bernama extension.conf. Setiap file extension dinotasikan sebagai extend sama dengan extension, priority, comment. Di dalam komen ada yang namanya parameter. Nah, di dalam ekstensi itu merupakan komponen tahapan perintah extension. Yang pertama adalah extension. Itu merupakan sebuah label dari extension, dapat berupa string atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. Yang kedua ada priority. Itu biasanya berupa angka integer atau angka bulat yang mana merupakan urutan perintah yang harus dilakukan dalam sebuah extension. Yang ketiga ada comment. Comment itu perintah yang akan dijalankan oleh asterisk. Dan yang terakhir ada parameter. Parameter ini harus diberikan kepada sebuah comment. Untuk selanjutnya ada dial plan. Dial plan berfungsi sebagai routing, panggilan antar ekstensi baik yang berada dalam satu IP PBX atau lokal atau antar IP PBX atau yang biasa disebut dengan dial trunk. Konfigurasi pada server source switch. Agar lebih mudah dalam pengkonfigurasiannya, diperlukan sebuah software. Bisa pakai yang namanya Asterisk. Asterisk ini adalah salah satu software VoIP yang didistribusikan melalui GPL atau General Public License, di mana seperti software open source lainnya, software ini bisa di-download gratis di internet. Asterisk ini disebut sebagai IP PBX karena memiliki fungsi dan kemampuan layaknya PBX, namun berbasis IP. Untuk menginstal paket Asterisk, itu bisa dengan menekan perintah di terminal, yakni perintah apt-get install Asterisk. Ketika sudah terinstall, kemudian edit file asterisk di pico/etc/default/asterisk. Terus ubah bagian run asterisk menjadi run asterisk sama dengan yes. Setelah diedit, kemudian restart dengan cara menekan perintah di terminal /etc/init.d/*restart. Selanjutnya adalah konfigurasi lokal dalam satu PBX. Peralatan yang dibutuhkan untuk konfigurasi lokal suatu PBX itu bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Di sini ada dua buah PC. Satu PC digunakan sebagai server dan satu PC digunakan sebagai klien, yang mana klien ini nanti dilengkapi dengan headset. Terus juga dibutuhkan satu buah IP telepon. Pada gambar tersebut, IP PBX1 melayani grup 1 yang meliputi softphone dengan ekstensi 101 dilengkapi dengan headset, dan juga IP phone 2 dengan ekstensi 102 yang masing-masing terminal mempunyai nomor ekstensi sendiri. Jadi, registrasi nomor ekstensi itu dilakukan oleh server. Setelah melakukan registrasi, masing-masing ekstensi pada grup ini dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Dengan Asterisk, konfigurasi pada server source switch ini dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu konfigurasi komponen data account dan komponen dial plan. Data account itu merupakan kumpulan data-data dari sebuah account, baik yang berupa akal extension
atau berupa terminal maupun data yang berupa trunk yang menghubungkan IP PBX dengan jaringan yang lain. Data akun ini mempresentasikan nomor atau nama dari user IP PBX ataupun nomor dari server atau IP PBX lain. Konfigurasi data akun ini digunakan untuk meregistrasi user. Jadi dilakukan dengan cara mengedit file zip.conf yang berada di lokasi /etc/**. Contoh, apabila kita menggunakan aplikasi Pico, maka perintahnya adalah /etc/**zip.conf. Apabila kita menggunakan file gedit, maka kita buka di edit dengan cara gedit spasi /etc/**zip.conf. Kemudian setelah file zip.conf tadi sudah dibuka, maka bisa diketikkan untuk konfigurasi data akun. Diketikkan general, konteks sama dengan default, port sama dengan 5060, bin addr sama dengan 0.0.0.0, kemudian srf lookup nya sama dengan yes, dan tos 0 kali 18. Dan yang terakhir adalah video support sama dengan yes. Untuk general itu merupakan konteks umum yang harus ada. Terus untuk konteks itu adalah nama dari konteks user. Di sini kita contohnya adalah SMK-SB. Terus kemudian portnya 5060 itu merupakan port default untuk zip. Kemudian bin addr 0.0.0.0 yaitu listen semua IP address yang request. Kemudian ditambahkan data akun user atau extension. Di sini untuk softphone itu merupakan nama atau nomor akun tempatnya di sini pakai 101. Tipenya pakai tipe friend, itu merupakan tipe akun. Terus kemudian ada username sama dengan 101, itu merupakan login account. Terus ada secret atau password account. Selanjutnya ada host sama dengan dynamic, itu merupakan host yang menjadi IP PBX yang mana dynamic itu bisa diubah. Kemudian tanpa net diidentifikasi dengan net sama dengan 0. Maksudnya adalah DTMF mode RCV 2833 itu merupakan RTP payload for DTMF digit atau tone telepon ataupun juga berupa sinyal telepon. Selanjutnya adalah allow sama dengan al, itu merupakan kode kodek, bisa semua jenis kodek. Selanjutnya ada caller ID sama dengan SIP 00, itu merupakan ID klien. Terus konteks di sini konteks harus sama dengan konteks yang ada di atas di konfigurasi data akun umum. Jadi kalau di atas berupa SMK-SB, berarti yang di data akun user itu juga harus SMK-SB. Terus kemudian can re-find sama dengan 0. Dan yang terakhir ada mailbox sama dengan 101@smk-sb. Untuk selanjutnya adalah konfigurasi dial plan, berfungsi sebagai routing panggilan antar ekstensi baik yang berada dalam satu PBX maupun antar IP PBX atau biasa disebut dengan dial trunk. Dalam Asteris, dial plan ini diprogram dalam satu file yang bernama extension.conf dan itu berada di etc/**-extension.conf. Jadi, ketika mau melakukan konfigurasi dial plan, itu harus dibuka dulu file extension.conf dengan cara pico
spasi /etc/asterisk/extension.conf. Kemudian ketikkan dial itu merupakan antar ekstensi dalam PBX. Terus kemudian di dalam kurung ada SMK/SB. Di bawahnya ada extend sama dengan 101, itu merupakan ekstensi. Terus kemudian 1 dial, di dalam kurung ada SIP/101,20. Itu merupakan dial ekstensi 101 dengan protokol SIP yang mana timeoutnya itu ada 20 detik. Terus di bagian bawah ada extend sama dengan 101,2, terus kemudian hang up. Jadi timeout itu selesai maka akan dijalankan hang up atau tutup telepon. Itu merupakan konfigurasi dial plan. Konfigurasi yang hanya berlaku bagi sebuah data account atau user. Jadi, jika ingin mengkonfigurasi lebih dari satu klien atau lebih, maka ditambahkan nomor ekstensi pada SIP.conf dan juga ditambahkan pula dial plan untuk ekstensi tersebut di extension.conf. Setelah seluruh konfigurasi selesai diketik, kemudian restart asterisk dengan cara /etc/init.d/asterisk spasi restart. Yang terakhir, kemudian jalankan asterisk dengan perintah asterisk -r. Mungkin cukup sekian materi konfigurasi ekstensi dan dial plan pada server SoftSwitch. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.